Udah Irsan, sudah dengar saya? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, sip. Nah, oke, kita lanjutkan ya sambil nunggu Ziad. Kalau misalkan A kita gabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya tetap A. Begitu juga kalau A kita iriskan dengan himpunan semesta, hasilnya tetap A. Itu disebut hukum identitas karena dia tidak mengubah anggota dari himpunan. Kalau ada himpunan kosong yang digabungkan dengan himpunan A, maka tidak menambahkan jumlah anggota, makanya tetap A. Begitu juga kalau himpunan A diiriskan dengan himpunan semesta, ya pasti hasilnya A juga karena A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta. Itu yang disebut hukum identitas. Kemudian ada hukum komplement. Kalau misalkan A kita gabungkan dengan semua yang anggotanya bukan A, semua anggota dari himpunan A komplement, maka hasilnya adalah semesta. Karena himpunan A dan yang bukan himpunan A yang dimasukkan, maka himpunan semesta jadinya. Begitu Oh juga. ya, Pak, di situ kan Ya, A gabung himpunan kosong sama ya, dengan A. Ya, ya, kalau A irisan himpunan kosong, jadi gimana? ya nggak ada irisan. Karena A pasti ada anggotanya kan? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada nih. A irisan himpunan kosong, itu pasti himpunan kosong. Oh, ini ya? Iya, ini ada nih. Nih di sini nih. Soalnya himpunan kosong nggak ada anggotanya. Gimana dia mau beririsan dengan anggota himpunan lain? Dan nggak mungkin ada dua himpunan kosong dong. Ya bisa sih sebenarnya, tapi ya nggak beririsan juga tetap. Oke. Nah, kalau misalkan kita komplement dua kali, himpunan A komplement terus dikomplement lagi, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan himpunan A kita gabungkan dengan himpunan A, ya pasti jadinya himpunan A. Ini idempotent laws, hukum yang memiliki potensial sama. Begitu juga kalau misalkan himpunan A kita iris dengan himpunan A sendiri, pasti hasilnya ya himpunan A itu sendiri. Jadi ini artinya hukum dari operasi nggak guna ya. Kita lakukan operasi kepada himpunan yang sama, pasti hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Kemudian ini adalah hukum universal, hukum ikatan universal. Kalau A kita gabungkan dengan himpunan semesta, maka dia akan menjadi himpunan semesta itu sendiri. Seperti yang sudah dibahas ya tadi, kalau A kita iriskan dengan himpunan kosong, maka hasil irisannya adalah himpunan kosong. Karena ya nggak ada anggota yang sama dari himpunan A dengan himpunan kosong. Yang pertama yang pasti, himpunan kosong nggak punya anggota. Kalau himpunan A punya anggota, pasti himpunan kosongnya tidak beririsan dengan himpunan A. Ini ada hukum De Morgan yang agak repot. Kalau misalkan kita komplement dari himpunan A gabungan himpunan B, maka dua-duanya dapat komplement, terus fungsi gabungannya berubah menjadi irisan. Begitu juga kalau misalkan kita punya himpunan A irisan himpunan B, kemudian kita komplement, maka jadinya adalah himpunan A komplement gabungan dengan himpunan B komplement. Nah, kalau yang ini harus dikasih contoh nih kayaknya. Misalkan, bentar ya. Mari kita lihat. Nah, misalkan kita punya himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B adalah 3 dan 4. Dari himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa kasih kurung kurawal untuk menyatakan ini adalah Sekarang himpunan. saya rasakan suara tambah kecil, Pak. Ya maaf saya nggak megang mikrofonnya soalnya. Udah ya, ini ada himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dan ada himpunan A dan B. 1, 2, 3 untuk A. 3 dan 4 untuk B. Ini A, ini B. Yang di tengah angka berapa? 3 ya? Oke. Anggota 3 dan himpunan 4. A. Ya. 4 itu anggota B saja. Anggota himpunan A saja apa? Oh, 3 aja ya? Ya. Anggota himpunan A saja apa? Udah, Irsan? 1 dan 2 ya? Ya, 1 dan 2. Yang tidak termasuk dari himpunannya, tapi ada karena dia merupakan anggota himpunan semesta apa? 5 dan 6 ya? Ya, dia di luar sini. Misalkan kita pakai hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu bunyinya adalah apa tadi? Hukum yang pertama bunyinya adalah jika kita nyatakan A irisan bentar. A irisan B komplement jadinya adalah A komplement gabungan dengan B komplement. Untuk bisa menyatakan ini dengan baik, maka kita perlu tahu dulu yang disebut A komplement itu apa saja. Dari himpunan semesta, angka berapa saja yang tidak termasuk himpunan A? 3, 4, 5, 6 ya? Yang tidak termasuk himpunan A adalah 3, 4, 5, 6 ya? 4, 5, 6. Karena 3 masih masuk himpunan A. Oh iya ya. Benar. 4, 5, 6. Kalau yang termasuk B komplement apa saja? 1, 2, 1, 2, 5, 6. 5, 6. Bagus. Kalau misalkan gabungan dari ini, gabungan dari A komplement dengan B komplement jadinya berapa? 1, 2, 4, 1, 2, 5, 6. 4, 5, 6. Kemana angka 3-nya? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, nggak ada kan? Nah, kalian paham kan artinya ini apa? Iya, Pak. Paham nggak? Karena angka 3-nya ini adalah A irisan B. Dan yang kita cari adalah yang tidak termasuk dari A irisan B. Berarti ya semuanya yang tidak ada di tengah-tengah ini. Paham? Oh iya, Pak. Paham? Udah Irsan? Pak. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau kalian sudah lihat ininya saja, A irisan B-nya kalian tahu apa? Oh 3. Kemudian yang dicari adalah yang tidak termasuk A irisan B. 1, 2, 4, 5, 6. Tanpa kalian terjemahkan satu-satu seperti ini, kalian sudah tahu nanti anggota A irisan B komplement itu apa saja. Ini hanya untuk menyatakan bahwa, oh, kalau di komplement ada perubahan wujud. Tapi kemudian komplemennya turun ke masing-masingnya. Gini ya. Ini salah satunya. Ada lagi yang lain. Hukum De Morgan itu ada 2. Kalau yang satu tadi adalah A irisan B komplement. Sekarang satu lagi adalah sebentar. A union B. Ini enggak salah. A union B tapi di komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Nah, A komplementnya apa aja tadi? 4, 5, 6. B komplementnya apa aja tadi? 1, 2, 5, 6. Kalau irisan dari keduanya apa dong? Yang ada di A aksen tapi juga ada di B aksen. 5 ya? 5 dan 6. 5 dan 6. Apa artinya ini ya? Coba kalian lihat. A union B itu adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu adalah A union B. Yang saya nyatakan dengan arsiran pink ini itu adalah A union B.
Begitu kita cari komplement dari A union B, maka yang ada di luar gabungan dari keduanya inilah anggotanya. Nah, jadi 5 dan 6. Oke, paham? Jadi yang kita cari adalah irisan dari A komplement dengan B komplement. Nah, begitu ya. Jadi kalau nggak paham bisa nonton videonya lagi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, kalau dengan apa ya? Dengan tabel kebenaran itu, Pak. Ya, kita belum belajar tabel kebenaran sih. Mungkin nantilah ya. Nanti di bagian logika ya. Oh ya. Nah, oke. Hukum yang terakhir ini ada beberapa yang terakhir ya. Ini A union dari A irisan B itu sama dengan A. Itu namanya hukum absorpsi. A-nya diserap. Ini pokoknya begitu juga dengan kalau misalkan A irisan dari A union B. Itu jadinya A juga. Itu diserap. B-nya menghilang karena dianggap jadi anggotanya. Begitu juga kalau ada komplement dari U dan bilangan ada himpunan kosong. Kalau U komplement adalah himpunan kosong. Begitu juga kalau, nah ini tadi yang mungkin saya tanyakan, komplement dari himpunan kosong ya adalah U. Yang tidak termasuk dari himpunan universal, himpunan semesta, itu adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong tidak memiliki anggota sama sekali dari anggota himpunan semesta. Yang tidak termasuk anggota dari himpunan kosong apa? Ya semua dari himpunan semestanya, semua anggota himpunan semestanya. Nah ini yang terakhir, A dikurangi B itu adalah A irisan dengan B komplement. Sekarang sudah jam 10, jadi saya rasa untuk kuliah hari ini saya sudahi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, jadi tiap pertemuan hanya 1 jam ya, Pak? Sebenarnya enggak, cuman saya ada keperluan habis ini. Jadi nanti mungkin, dan materinya juga sudah habis. Jadi untuk pertemuan sekarang 1 jam saja. Oh, Ada, jadi hah? untuk tugas di rumus yang tadi itu diagram Venn tadi saya gambar lagi gitu, Pak. Tolong digambar lagi ya. Tolong Oh kalian, ya, jadi tugasnya apa aja? Masih ingat nggak? pembuktian dengan pembuktian Pembuktian, rumus yang tadi. ya, pembuktian untuk rumus asosiatif, distributif, kemudian hukum De Morgan. 3 itu. 1, 2, 3. Oh, oh Dengan kalau tiga tiga 1, itu 2, 3. pakai diagram Venn semua. Pakai diagram Venn semua, Ya. ya. Oh ya. Kemudian untuk gampangnya kita nyatakan saja untuk semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. U atau S-nya ini ya. Untuk anggota himpunan A-nya adalah 1, 2, 3. Untuk B-nya adalah 3 dan 4. Untuk C-nya kalau ada C itu adalah 4 dan 5. Habis ini berangkat. 4, 5 dan 4 dan 5 begitu. Jadi ada 1 yang tidak termasuk himpunan 3 itu. Nah, oke. Nanti ini ya. Nanti saya upload ini juga. Jadi kalau belum paham kalian bisa nonton. Oke, demikian saya di kuliah hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan lewat WhatsApp dulu. Saya harus pergi sekarang. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan membahas tentang logika. Nanti kita juga mulai latihan-latihan soal. Untuk himpunan, latihan soalnya nanti dekat UTS aja. Nanti akan saya kasih kisi-kisi tentang soal yang akan keluar sambil kita ulang kembali, oke? Baik. Oke, terima kasih. Saya di kuliah hari ini. Ziad Irsan Huda, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.